البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan syarah daripada penjelasan pembatal keislaman yang keempat daripada nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Yaitu barang siapa yang meyakini adanya petunjuk atau hukum yang lebih baik serta lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kekufuran. Nah, ini sekedar meyakini saja ya, walaupun dia tidak berhukum dengannya, cuma meyakini saja adanya hukum yang lebih sempurna dan juga lebih bagus daripada hukum Rasulullah, itu sudah terjatuh dalam kekufuran. Apalagi meyakini sekaligus menerapkannya. Kita lihat syarahnya. Qala syarih asbahullah, bal wallahi alladzi la ilaha illahu, bahkan demi Allah zat yang tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Dia, innahu la yakunu amnun wala khairun wala sa'adatun wala istiqrarun wala tamkinun illa bil amali bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in wa laysal khabar kal ayan. Perhatikan di sini. Sesungguhnya tidaklah terjadi atau terwujudkan yang namanya keamanan, kebaikan, kebahagiaan, kemudian istiqrar, yaitu menetap sebagai penguasa dan semisalnya, wala tamkin, kemapanan di dalam dunia, di dalam menjadi seorang pemimpin atau barakallahu fikum penguasa, illa kecuali mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli syai', pada segala sesuatu. Karena kunci barakallahu fikum keselamatan adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Jadi semuanya ada pertikaian, perselisihan, barakallahu fikum, terutama dalam masalah agama, kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pada sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini tentunya ketika Rasulullah masih hidup ya. Adapun ketika Rasulullah sudah meninggal, maka kembalikan kepada Allah, maksudnya Al-Quran, dan juga kepada Rasulnya, maksudnya adalah Sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang mana perbuatan tersebut adalah sebaik-baik dan juga barakallahu fikum lebih baik kesudahannya. Oleh karena itu Al-Qur'an dan Sunnah adalah mizan, timbangan yang tidak boleh dipisahkan, barakallahu fikum. Berkata Imam Malik, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, berulang-ulang kami sebutkan ya, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahli, man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man arada an-najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya barang siapa yang ingin keselamatan, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah juga telah memberikan peringatan, ultimatum serta arahan kepada kita semuanya sebelum beliau wafat atau meninggal dunia. Beliau menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya di antara kalian yang masih hidup setelahku nanti, niscaya kalian akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Tapi apa solusinya? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin 'abdu 'alaiha bin nawajid.
Artinya ketika ada perselisihan tersebut, apa kata Rasulullah solusinya? Fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mereka mengikuti sunnahku. Maksudnya apa? Maksudnya sunnahnya para khulafa ar-rasyidin itu bukan per individu, namun sunnahnya para khulafa ar-rasyidin di dalam barakallahu fikum mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham maksudnya ya? Addu 'alaiha binawajid. Gigitlah sunnah dengan gigi geraham kalian. Karena memang beratnya, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah dunia, fitnah syubhat, fitnah syahwat, itu perlu kesabaran yang ekstra. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabid 'alal jamri." Nah, akan datang di hadapan manusia suatu zaman yang mana apabila orang itu bersabar di atas agamanya, di atas as-sunnah, di atas al-haq, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Ngeri sekali. Kemudian Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam rahmatullahi alaihi, beliau juga menyatakan al-muttabi' lis-sunnah kal qabid 'alal jamri. Orang yang mengikuti as-sunnah bagaikan orang yang menggenggam bara api. Sangat panas sekali barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan apa? Gigitlah sunnah dengan gigi apa? Geraham, bukan gigi seri. Bukan gigi taring, karena gigi seri, gigi taring itu walaupun sekuat apapun masih terkalahkan dengan gigi geraham. Oleh karena itu harus sekuat mungkin. Dan Rasulullah juga menyatakan, inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah menyatakan dengan semakna, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Bayangkan itu. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku, kata Rasulullah. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang membenci as-sunnah atau mengabaikan, menyepelekan as-sunnah. Karena Rasulullah menyatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Naam. Jadi perkara-perkara sunnah diterapkan barakallahu fikum, diamalkan semampu mungkin, semaksimal mungkin, karena yang namanya sunnah itu afdalnya memang dikerjakan. Sedangkan perkara makruh itu yang afdalnya ditinggalkan. Walaupun melakukan tidak berdosa. Walaupun sunnah meninggalkan juga tidak berdosa. Namun afdalnya itulah yang kita cari barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini, walaysal khabar kal 'ayan. Tidaklah pengkabaran itu seperti yang menyaksikan langsung. Dalam artian bagaimana? Kalau cuma sekedar kabar kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, kami cinta Allah dan Rasulnya, tapi yang menyaksikan bagaimana? Amalannya mana? Prakteknya mana? Laisal khabar kal mu'ayyanah. Tidaklah kabar itu seperti yang menyaksikan langsung. Kalau cuma sekedar kabar, kami mengkabarkan bahwasanya kami cinta Allah dan Rasulnya, tapi amalannya jauh daripada itu, tidak dibenarkan. Kalau yang benar seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mentaatinya. Sebagaimana di dalam ungkapan sebuah pantun atau puisi barakallahu fikum, kalau seandainya kecintaan itu benar-benar jujur, niscaya apa? Niscaya dia akan mentaatinya. Paham ya? Nah, kenapa? Karena orang yang cinta terhadap orang yang dicintai itu pasti mentaatinya. Paham ya? Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Artinya, kalau seandainya cintamu itu jujur, benar, niscaya engkau akan mentaatinya. Maksudnya kalau kamu benar cinta kepada Allah Ta'ala, engkau harus mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa? Li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u. Dikarenakan orang yang mencintai dengan orang yang dicintai, itu pasti akan mentaatinya. Seringnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau benar-benar jujur ya harus taat. Harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Na'am barakallahu fikum, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, kata Rasulullah. Nah, barakallahu fikum, Allah Taala menyatakan, ikutilah aku. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah diperintahkan untuk mengucapkan demikian. Ikutilah Rasulullah. Nah, ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan amalan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali harus terpenuhi padanya dua syarat. Apa syaratnya? Ikhlas dan Naam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah, dua syarat yang sangat inti. Nah, barakallahu fikum, karena amalan tanpa ada ilmu tertolak. Sebagaimana sebuah
kita sebutkan berkali-kali barakallahu fikum dalam pantun atau puisi yang sangat pendek. Masih ingat? Amalan yang tanpa dasar oleh ilmu, maka amalan tersebut tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Paham ya? Sudah kita lewati ya Tuan? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Hafal? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Naam, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Karena ilmu itu dengan ilmu akan terwujudkan dua perkara, ikhlas dan mutaba'ah. Karena kalau tanpa ilmu enggak bisa ikhlas, enggak bisa juga mutaba'ah. Oleh karena itu, na barakallahu fikum, al-ilmu khairun minal mal li'annaka tahrusul mal wa na'am li'anna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Artinya apa? Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena kamu yang menjaga harta itu, sedangkan ilmu menjagamu. Benar enggak? Nah, barakallahu fikum. Kalau dibanding dengan harta, lebih baik apa? Ilmu. Karena ilmu itu menjaga kita. Dari mau berbuat maksiat ada ilmunya, hati-hati. Ini perkara mungkar ada ilmunya. Oh, berarti kita harus menjauhi. Kan itu. Tapi kalau harta kita menjaganya atau harta menjaga kita? Naam, oleh karena itu ada ungkapan sebagian para salaf, al-ilmu khairun minal mal li'annahu li'anna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Li'anna limadza barakallahu fikum al-ilmu khairun minal mal li'anna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Nah, ilmu itu lebih baik daripada harta. Li'anna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Dikarenakan ilmu itu menjagamu sedangkan kamu menjaga harta. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu talabul ilm barakallahu fikum itu punya pedoman juga. Sebagaimana talabud dunya. Waktu adalah apa? Uang. Kalau kita waktu adalah ilmu. Nah, barakallahu fikum ya na'am. Jadi ilmu jangan sampai kita abaikan barakallahu fikum, tentunya ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat sini. Fangdur kata beliau, lihatlah ila mahalla biman raghiba an hukmillahi wa rasulihi ila hukmi basharin naqisin mislih la yamliku li nafsihi fadlan an ghairihi naf'an wa darran min al-masa'ib wal 'uqubat wal fawda wad dhulm wa 'adamul amn war rahah. Perhatikan kata beliau, kepada apa-apa yang dijadikan jalan keluar terhadap orang yang dia itu berhukum atau dia itu barakallahu fikum benci terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Perhatikan apa yang diperbuat oleh orang yang benci terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Justru malah dia berpaling kepada apa? Berpaling kepada hukum manusia yang kurang, yang semisalnya juga, yang manusia tersebut tidak bisa memiliki untuk dirinya sendiri. Dalam artian tidak bisa memiliki bagaimana? Tidak bisa memiliki manfaat, tidak pula menolak madarah terhadap dirinya sendiri. Terlebih-lebih lagi orang lain, gitu loh. Tidak bisa apa? Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula menolak madarah berupa musibah-musibah, hukuman-hukuman. Barakallahu fikum, tidak bisa mengelak, tidak bisa mengatasinya. Wal fawdha keributan, wa dzulm kedzaliman, wa adamun amn rahah, dan juga tidak adanya keamanan serta ketenangan hati. Karena barakallahu fikum hafizakumullah, ketika seseorang pada asalnya berhukum pada hukum Allah dan Rasulnya, hatinya tenang. Karena itu adalah sumber. Barakallahu fikum, dan orang itu akan tenang hatinya manakala banyak apa? Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu akan tenang. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita perhatikan, kenapa para talabul ilm, para talabatul ilm, para penuntut ilmu itu kok tenang, santai, enggak seperti orang-orang yang mencari dunia atau yang mereka barakallahu fikum duduk di atas kursi jabatan atau pemerintahan dan semisalnya, karena yang mereka cari itu akhirat. Paham ya? Kalau yang kita perhatikan orang-orang yang mereka rebutan kursi jabatan itu, yang mereka cari apa? Dunia. Ribut, mereka ribut, panas, cuacanya pokoknya dingin itu pun jarang. Paham ya? Cuaca dingin itu dalam artian cuaca menurut dirinya dia itu, dalam jiwanya itu dingin itu jarang sekali. Panas, apalagi ada orang demonstrasi itu tambah panas lagi. Oleh karena itu disebutkan dalam ungkapan lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fihi minas surur war rahah ladaladuna 'alaina bisuyuf. Kalau seandainya para raja dan anak-anak para raja tahu tentang keadaan kita tenang,
senang, santai, niscaya mereka akan marah dan akan mencambuk kita dengan pedang. Kok kalian santai-santai saja, kita ini setiap hari melayani, di hadapan kita ribuan para demonstrasi. Ya salah siapa duduk di rebutan kursi? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Daripada rebutan kursi dunia, mending kursi akhirat. Paham ya? Nah, dalam artian lebih baik apa mencari akhirat itu loh. Allah musta'an. Itu tadi. Kalau seandainya para raja dan anak-anak para raja tahu tentang keadaan kita, maksudnya dari kalangan ahlus sunnah atau para talabul ilm, para pencari ilmu, minas surur war rahah, berupa ketenangan, kesenangan dan santai, niscaya mereka akan marah dan akan memukul kita, mencambuk kita dengan pedang. Maksudnya tuh kok enggak kalian ikut-ikutan itu loh. Ya memang kita seperti itu, ahlus sunnah enggak ada ikut campur demonstrasi. Paham ya? Demonstrasi ada melarang, apalagi sampai kudeta revolusi kan enggak pernah. Karena apa? Karena itu memang dalam artian apa? Prinsip dan juga manhaj kita seperti itu. Haramnya demonstrasi, haramnya kudeta, revolusi dan semisalnya. Oleh karena itu, kalau dibilang lebih tenang mana kita dan mereka, walaupun mereka banyak hartanya, lebih tenang kita. Paham ya? Karena ketenangan itu bukan banyaknya harta, bukan banyaknya pengikut, bukan tingginya jabatan dan semisalnya, tapi karena apa? Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah taala hati itu akan tenang. Ditimpa sebuah musibah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kaifa haluki akhi? Alhamdulillah ala kulli hal. Sudah selesai urusan. Paham ya? Nah, oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, Rawahu Muslim, hadisnya Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Alangkah menakjubkannya perkaranya seorang mukmin, semua urusannya itu bagus, baik. Nah, tapi apa? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Namun semua itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Apabila mereka menimpa pada mereka atau mereka mendapatkan kesenangan, bersyukur. Itu kebaikan untuknya. Dan apabila menimpa badannya sebuah kesusahan atau bala malapetaka, dia bersabar. Itu juga kebaikan untuknya. Paham ya? Oleh karena itu semuanya kebaikan. Nah, Rasulullah ketika digambarkan di hadapannya bahwasanya banyak musuh berkumpul ingin membunuh Rasulullah dan semisalnya, apa yang Rasulullah ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak dicampakkan ke dalam api, barakallahu fikum oleh kaumnya, apa yang beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan sebaik-baik penolong, penjaga. Barakallahu fikum, seperti itu. Oleh karena itu kita harus menerapkan apa yang diterapkan oleh para anbiya ul mursalin. Barakallahu fikum, dengan banyak-banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang hati kita. Allahu musta'an. Wa qad i'tarafa katsirun minhum bi annahu la tastaqim umuruhum wa la tahsul rahatuhum wa la taqillu asnam as-sarakat wal fawahish wad damar wal fasad wal amrad al-fattakah wal 'ilal al-musta'siyah illa birruju' ila hukmillahi al-hakim al-'alim wa hukmi rasulih al-mustafa al-karim wal 'amal bil kitab as-sunnah falhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya, dan sungguh banyak orang yang mengakui, di antara mereka mengakui bahwasanya tidak akan tegak urusan-urusan mereka, dan mereka juga tidak akan mendapatkan ketenangan hati, wala taqillu, dan tidak akan lebih sedikit lagi pencurian-pencurian atau perbuatan-perbuatan keji atau barakallahu fikum kehancuran, kerusakan dan penyakit-penyakit yang bisa membunuh, dan juga cacat-cacat yang sangat susah dibenahi dan semisalnya, kecuali dengan kembali kepada hukum Allah dan hukum Rasulnya. Ya, itu tenang. Barakallahu fikum. Karena kalau misalkan kita dilihat di Saudi, negara Saudi sana, misalkan orang mencuri dipotong tangannya, kisos, misalkan orang membunuh dibalas membunuh misalkan, itu orang akan takut gitu loh untuk melakukannya, karena ketika barakallahu fikum penghukuman tersebut memang disaksikan di halayak ramai. Jadi orang menyaksikan, oh ini balasannya bagi orang yang bunuh seperti ini. Jadi mereka berpikir, tapi kalau misalkan tidak ditegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan banyak kerusakan kan itu. Bunuh pun bunuh lagi. Barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Namun kita cuma bisa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemimpin dan juga pemerintah kita. Barakallahu fikum. Itu doa yang paling terbaik. Oleh karena itu, salah seorang barakallahu fikum dari kalangan ulama, yaitu Al-Imam Fudail bin Iyad rahmatullah alaih, beliau mengatakan, lau kuntu a'lam atau lau a'lamu
li da'watin mustajabah la saraftu hal sultan. Kalau lau alimtu anna li da'watin mustajabah la saraftu hal sultan. Kalau seandainya aku tahu bahwasanya aku punya doa yang dikabulkan, kalau seandainya aku tahu bahwasanya aku punya doa yang dikabulkan, niscaya doa tersebut aku serahkan kepada pemerintah. Maksudnya mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin. Jadi itu solusi yang terbaik. Ahlussunnah tidak ikut demonstrasi, tidak ikut kudeta revolusi, tapi mendoakan semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Naam, dan juga beramal dengan kitab was sunnah, karena Alkitab was sunnah barakallahu fikum sebagaimana Imam Az-Zuhri rahimatullah alaihi Muhammad Muslim yang dinukilkan dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, al-i'tisamu bis sunnati najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah keselamatan. Fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, dan ilmu itu akan dicabut dengan cabutan yang sangat cepat sekali. Fa na'shul ilmi sabatud din wad dunya. Maka di dalam menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu itu ada kekokohan dunia dan agamanya. Wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Dan hilangnya ilmu, hilang itu semuanya. Hilang kekokohan dunia dan agama ketika tidak ada ilmu tadi. Oleh karena itu barakallahu fikum, nah butuhnya kita terhadap ilmu dalam sehari semalam itu lebih daripada apa? Butuhnya kita terhadap apa? Makanan dan minuman, sebagaimana ungkapan siapa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah rahmatullahi alaih, yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Na'am barakallahu fikum Madarijus Salikin. Beliau menyatakan atau beliau menukilkan qala Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'am wasyarab. Manusia itu butuhnya terhadap ilmu itu lebih daripada sekedar makanan dan minumnya. Daripada sekedar makanan dan minuman. Kenapa? Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am wasyarab fil yaumi marrah aw marratain. Karena seseorang itu di dalam sehari itu butuh makanan minumnya cuma sekali dua kali saja. Wa hajatuhu ilal ilmi bi adadi anfasih. Dan butuhnya dia terhadap ilmu setiap kali nafas yang dihembuskan. Mesti enggak itu? Naam, karena ilmu itu sangat berharga sekali barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimatullah alaih ketika mengadukan tentang jeleknya hafalan beliau kepada Imam Waqi', apa yang beliau barakallahu fikum yang dalam artian apa yang disampaikan oleh Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi. Artinya Imam Syafi'i mengatakan aku mengadukan tentang jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi'. Akhirnya Imam Waqi' mengarahkan kepadaku agar meninggalkan maksiat-maksiat. Ternyata perbuatan maksiat itu bisa mengurangi hafalan seorang. Maksudnya apa? Bisa membuat jelek hafalan seseorang. Akhirnya apa? Wa qala a'lam. Kemudian Waqi' berkata, "I'lam, ketahuilah, bi anal ilma nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu lil 'asi." Sedangkan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Wa sayati insyaallah taala fi akhir kitab ziyadatan. Barakallahu fikum ziyadatu kalami ala hadza 'inda dzikri ru'usit tawaghit al-khamsah al-mal'unin, dan akan datang insyaallah taala di akhir kitab ini tambahan pembicaraan masalah ini ketika menyebutkan tentang pemimpin-pemimpin barakallahu fikum taghut yang 5 yang mereka semua dilaknat. Karena tawaghit banyak sekali, pemimpinnya ada 5. Yang paling nomor 1 siapa? Orang kafir. Itu musuh-musuh Islam benar teman. At-tawaghit katsiratun, taghut-taghut itu banyak sekali, cuman waru'usuhum khamsah. Pemimpin-pemimpin taghut ada 5. Yang pertama apa? Kafir, zalim. Jangan campur-campur. Ya, siapa? Iblis laknatullah alaih. Namanya Iblis itu yang pemimpinnya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, bisa dilihat nanti ya. Di akhir-akhir matan Salasul Usul. Paham ya? Di akhir-akhir itu disebutkan maksud tawaghit itu banyak sekali. Waru'usum khamsah. Pemimpin-pemimpinnya ada 5. Pertama Iblis laknatullah alaih. Karena Iblis yang mengeluarkan Nabi Adam dari mana? Surga. Iblis itu jumlahnya tidak banyak. Satu saja, cuman yang banyak itu keturunan-keturunannya. Paham ya? Barakallahu fikum dari kalangan barakallahu fikum jin dan yang semisalnya. Kemudian pasukannya juga banyak. Setan, paham ya? Syaitanul jin, syaitanul ins, paham ya? Setan kan terbagi dua kan? Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Barakallahu fikum, maksudnya setan dari kalangan manusia bagaimana maksudnya? Bukan wajahnya.
Nah, amalannya ya, amalannya perilakunya seperti setan. Nah, contohnya adalah makan dengan tangan kiri. Paham ya? Karena Rasulullah mengatakan idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Apabila salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya, dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti kalau ada orang dia mampu, padahal mampu ya, sengaja makan dan minum dengan tangan kiri, berarti dia menyerupai apa? Perbuatan syaitan. Waliyadzubillah. Naam. Kita lihat sini, wa minhum alladzi yahkum bi ghairi ma anzalallah. Di antara tauhid-tauhid yang ada itu adalah apa? Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhukum dengan selain apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan. Maksudnya berhukum selain Al-Qur'an dan As-Sunnah itu termasuk tauhid, dan tauhid itu jamaknya adalah tauhid. Paham ya? Kullu ma 'ubida min dunillahi wa huwa radin, itu di antara pengertiannya. Seluruh atau setiap yang diibadahi selain Allah Ta'ala dalam keadaan dia ridha, itu adalah tauhid. Oleh karena itu barakallahu fikum wa billakumullah, kita harus berhati-hati. Wallahu musta'an, kata beliau, wallahu al-musta'an. Naam, cukup sekian saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala, berikutnya nanti kita memasuki pembahasan yang kelima, kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.